Selamat datang kembali di Optional bersama gue, Oboy Gusnanda. Teman-teman semua, mungkin ada yang beda dari episode kali ini. Teman-teman bisa lihat, backgroundnya kali ini bukan lemari seperti biasanya. Kita ada di sebuah rooftop, dimana hari ini gue lagi mampir di kosannya teman lama gue. Teman lama gue ini juga seorang konten kreator, dimana kita akan membahas sebuah topik yang menarik dengan harapan seperti biasa dapat memberikan sebuah inspirasi dan memberikan hal positif untuk teman-teman semua. Siapa orangnya? Langsung aja kita panggilkan. Igin Kartanegara. What's up, man? Ini kita jarak begini karena Physical distancing. Dalam rangka mengikuti arahan pemerintah, jadi kita tetap membuat konten dengan berjaga jarak satu sama lain. Oke, Gin, gimana kabar lo, men? alhamdulillah baik banget. By the way, kalau nggak salah tuh lo baru tunangan ya? Yes, baru tunangan gue kemarin bulan November. Intinya sih insap ya. Stop. Pertanyaan gue sih satu, Gin, kenapa gue nggak diundang ya, Gin ya? Karena jadi gue punya temen nih, temen kita juga, namanya Dominic ya. Dia itu bilang sama gue buat, Gin, kayaknya konsep kayak Andin nih bagus nih ya. Andin itu kan kayak private kan, Yeah. jadi cuman ya keluarga doang sih ya, keluarga besar gua, keluarga besar dia ya. Jadi Igin ini tunangan, guys, dan sebentar lagi married insyaallah, Gin ya. Sekali lagi congrats, bro. Wih, terima Oke. kasih. Gini teman-teman, jadi hari ini gue pengen membahas suatu hal sama Igin. Gue selalu ngerasa kita bisa mempelajari sesuatu hal dari seseorang, dimana dari sisi lain kehidupan seorang tuh pasti ada aja nih hal yang positif yang bisa diambil dan bisa dijadikan pelajaran. Tiap orang pasti ada sisi positifnya gue. Di balik sisi negatifnya pasti seorang itu pasti punya sisi positif. Yes, dan begitu juga dengan lu pastinya, ya nggak sih, Git? Jadi gini, sebenarnya topik yang akan kita bahas tuh nggak jauh-jauh dari image yang selama ini lu bawa, men. Apa tuh? Image seorang fuckboy. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Igin, kayaknya gak enak kita ngobrol sore-sore gini, gak ada kopi-kopi manja ditemani sinar-sinar senja, ya nggak sih, Gin? Ini udah jam 4 ya, lagi Jam 4. nikmat-nikmatnya nih. Yes. Kita kan emang di anjuran pemerintah harus berjemur. Kalau gue menurut gue berjemur enaknya sore, karena di kosan anak sultan kayak gue ini belakangnya itu ada gunung, men, gunung kembar gitu. Ya udahlah, ambil kopinya dulu gimana? Oke. Nah, sore-sore manja ditemani kopi, cemilan, cemulu, Ini asli loh, men. asli, men. Asik banget. Asik. Oke, Gin, masuk aja nih kita bahas, Mas. Gin. Jadi, Gin, tema yang mau gue bahas adalah perihal fuckboy. Aduh, gila. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu fuckboy itu merupakan Emang gue fuckboy banget apa ya? Iya, gue jelasin dulu ke viewers gue Iya. perihal fuckboy itu apa, oke? Fuckboy itu merupakan istilah atau sebutan untuk cowok-cowok yang suka mempermainkan hati perempuan dengan tujuan memenuhi hasrat seksual. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke topiknya, pokoknya pembahasan ini diambil aja sisi positifnya, dibuang hal negatifnya. Betul lagi nih ya? Oke, Gin, gue mau nanya sama lu, men. Lu tuh sebenarnya dicap seorang fuckboy itu sejak kapan, men? Fuckboy itu kan kalau zaman dulu dibilangnya playboy ya, Boy, ya, Yes. betul ya. Sekarang dibilangnya fuckboy. Kalau itu melekatnya itu tuh pas zaman gua SMA, Boy. Jadi pas SMA gua biasa main sama kakak kelas gitu kan. Kakak kelas gua tuh selalu tawuran sama jagoan-jagoannya tuh ya. Di sekolahan gua tuh selalu tawuran. Kalau gue sih berpikir ya, daripada gua tawuran nih, gue main perempuan. Itu waktu zaman SMA, gue berpikir kayak gitu. Ya udah, akhirnya mereka tawuran, gue paling ngedeketin adik kelas, ngedeketin anak SMP. Jadi kan karena SMA gue kan barengan sama anak SMP kan, jadi di lantai 3 itu anak SMP. Ya udah, jadi kalau mereka tawuran nih, gue ke atas. Nah, lu pacaran tuh mulai kapan, nih? Kalau boleh tahu. Gue pacaran itu kelas 3 SMA. Jadi gue tipikal cowok yang takut sama cewek saat itu. Ini serius nih, kalau gue ke kantin dulu ya, gue ke kantin ada cewek gitu, adik kelas gue lagi pada makan, gue mendingan nggak usah ke kantin. Karena gue keringet dingin. Dan di zaman itu, pas gue lagi SMA tuh ya, satu bangku kan ada 3 orang isinya ya kan. Dan itu gue pernah, gue cowok sendiri, tengah-tengah, kiri kanannya itu cewek. Emang udah diatur kan dari gurunya, dari wali kelas kan. Duduk harus bertiga, dia selang-seling begini. Itu gue keringet dingin, men. Gue nggak bisa belajar, nggak konsen gitu. Walaupun gue nggak pinter-pinter banget kan, tapi nggak konsen gue. Sampai akhirnya gue berpikir suatu saat gue bakal jadi kepala rumah tangga kan dulu. Gue akan punya istri. Kalau gue takut terus sama namanya perempuan, mau sampai kapan gitu. Akhirnya pas kelas 3 SMA mau menjelang lulus, ya gue baru mulai pacaran sama anak kelas 1 SMA. Oke. Tapi beda kelas, beda sekolah. Gue selalu nyari cewek tuh yang terkenal gitu. Wah, iya. Lu tuh berapa kali sih pacaran? Gue nggak tahu kayak itu. 1 sampai 10 atau 10 sampai 15? Lebih. Karena menurut gue ya kita kan harus mencari dan mencari, Bu ya. Jadi kalau menurut gue tuh cowok itu harus memilih dan cewek itu
harus menerima. Jadi gue tuh pilih terus karena kan menurut gue nikah itu sekali dalam seumur hidup, Boy. Yes. Jadi gue harus mencari benar-benar yang lu nggak perlu pakai topeng nantinya sama pasangan lu. Intinya seperti itu. Terus lu jadi diri lu sendiri intinya gitu. Menurut gue pacaran itu adalah lu bisa menerima dia dan dia bisa menerima lu. Jangan pernah cintain seorang itu karena kesempurnaannya, tapi lo harus cintain juga sama keburukannya dia. Yes, betul Pak. Gue setuju banget sih sama Egin tentang poin tersebut ya teman-teman ya. Kita bukan hanya mencintai kelebihan orang yang kita sayang, tapi kita juga harus mencintai kekurangan orang tersebut. Sebuah perbedaan itu jangan jadiin sebuah masalah, tapi jadikanlah sebuah perbedaan itu sebagai suatu pelajaran. Oke Gin, gue mau tanya sama lu nih. Sebenarnya tuh poin abis yang bikin lu tuh nggak bisa setia sama satu cewek pada masa itu ya? Pada masa itu. Pada masa itu. Tanpa gue jawab, kayaknya lo tahu deh, Boy. Ini untuk teman-teman yang lagi nonton, biar mereka juga tahu. Jiwa muda ya kan, waktu usia kepala dua itu masa-masanya seorang cowok tuh lagi mencari jati dirinya. Yes. Kenapa gue nggak bisa setia sih? Belum dewasa sih ini. Oke. Jadi suatu hubungan itu menurut gue zaman itu adalah suatu permainan aja. Saat itu tuh ya. kayak permainan aja gitu. Jadi gue suka sama dia. Kumpulan sahabat nih ya. Gue pernah pacarin dia. Semuanya lu cobain. Coba cewek yang gue bawa ke rumah gue itu gue anggap pacar. Jadi kalau ada yang nonton nih, kalau lu udah pernah gue bawa ke orang tua gue, berarti lu gue anggap pacar. Tapi kalau misalnya yang nonton, kayak gue jalanin nama Igin nggak pernah kenal sama orang tuanya, berarti lu bukan pacar. Kalau laki, Anjing. nah, mungkin itu aja yang bisa gue dan Igin sampaikan ke teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengambil hal positif dari obrolan kali ini. Boleh Gin, sekalian lo promoin channel YouTube lo dan juga Instagram lo. Oke, jangan lupa di subscribe channel gue juga. Gue punya channel. Jadi channel gue tuh berisi tentang, kalau gue kan motivasi ya, iya kan? Itu motivasi ya ini ya. Pokoknya campur aduk lah, gado-gado nasi Kalau uduk. gue biasanya tentang zodiak, tentang konspirasi yang menggegerkan dunia, banyak banget deh di channel gue konten-kontennya. Jangan lupa di subscribe di bawah ini nih. Nanti gue akan tulis di sini. Biar si Oboy susah ngeditnya. Terus Instagram gue di sini nih keluar nih. Gak, gue gak mau ngedit itu. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa di like, komen, dan juga kasih masukan untuk channel ini supaya dapat berkembang jauh lebih baik untuk kedepannya. Dan terakhir, seperti apa yang selalu gue bilang, jangan lupa subscribe channel ini karena YouTubers zaman sekarang selalu dilihat dari subscribersnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Obey Gusnandar. Gue Igin Kartanegara. See you.